Jiwa terpilih, sebelum kita mulai lebih dalam, tarik napas pelan dan rasakan dulu getaran di sekelilingmu. Di ruang ini, kamu tidak sedang lewat begitu saja, kamu sedang dipanggil. Jangan lupa untuk menekan tombol suka, berlangganan, aktifkan lonceng notifikasi, dan tuliskan di kolom komentar kata 77 sebagai sinyal kuat kepada semesta bahwa kamu siap menerima pesan ini sepenuhnya. Tindakan kecilmu itu adalah deklarasi batin, seolah kamu berkata kepada semesta, "Aku siap berubah, aku siap naik level, aku siap menerima hidup yang selaras dengan takdir terbaikku." Malam ini, kita akan membahas sesuatu yang mungkin diam-diam sudah terjadi di hidupmu. Perubahan yang begitu besar, begitu mencolok, tetapi kamu sendiri menjalaninya dengan tenang. Saking tenangnya, kamu sampai lupa bahwa orang lain sedang mengamatimu. Mereka tidak mengerti bagaimana kamu yang dulu penuh luka, kini bisa berjalan dengan kepala tegak dan hati lebih ringan. Lalu suatu hari, tanpa sengaja, tetanggamu mengintip dari jendela, dan apa yang ia lihat membuatnya bergidik ketakutan setengah mati. Bukan karena kamu seram, tetapi karena hidupmu tiba-tiba memantulkan sesuatu yang tidak ia mengerti. Dalam materi ini, kita akan menelusuri mengapa perubahanmu bisa membuat orang lain tidak nyaman, bahkan ketakutan. Kita akan membahas bagaimana cahaya yang tumbuh dalam dirimu mengguncang zona nyaman mereka. Bagaimana ketenanganmu menjadi cermin bagi kegelisahan mereka. Dan bagaimana rezeki serta keberanian yang mulai mengalir dalam hidupmu membuat mereka merasa hidupnya jalan di tempat. Bukan untuk membanggakan diri, tetapi untuk menyadarkanmu bahwa kamu tidak lagi sama. Kamu sedang bergerak bersama arus semesta yang lebih tinggi. Dengarkan dengan hati yang terbuka. Jangan terburu-buru menyalahkan dirimu hanya karena orang lain takut dengan perubahanmu. Ingat, yang terang tidak pernah meminta maaf karena ia menerangi ruangan. Dalam 7 bagian yang panjang dan mengalir ini, kita akan masuk ke kedalaman jiwamu, ke perjalanan yang kamu tempuh sendirian, ke malam-malam di mana kamu menangis tanpa saksi, dan ke momen-momen di mana Tuhan diam-diam mengubah jalan hidupmu. Jika semua ini selaras dengan hatimu, izinkan kata-kata ini menjadi pelukan yang meneguhkan langkahmu. Bagian 1. Perubahan yang tidak bisa lagi disembunyikan. Ada masa di hidupmu ketika kamu sendiri merasa bahwa kamu hanyalah bayangan di pinggir keramaian. Kamu berjalan menunduk, menahan luka, menyimpan kecewa, dan berusaha tampak baik-baik saja. Namun belakangan ini, tanpa kamu sadari, cara kamu berjalan berubah. Cara kamu menatap dunia berubah. Cara kamu duduk di teras rumah pun memiliki wibawa yang dulu tidak pernah kamu sadari. Seakan ada sesuatu dalam dirimu yang berdiri lebih tegak, lebih kuat, lebih tenang. Perubahan itu tidak kamu rencanakan untuk dipamerkan, tetapi ia tumbuh karena doa-doa panjang yang dulu kamu bisikkan di tengah malam. Tetanggamu melihat itu dari jauh. Ia melihat cara kamu pergi dan pulang, melihat caramu menyapa, dan heran mengapa tatapanmu kini berbeda. Dulu, tatapanmu penuh cemas, takut ditinggalkan, takut direndahkan. Sekarang matamu memantulkan ketenangan yang dalam,
seolah kamu telah berdamai dengan sesuatu yang besar di dalam dirimu. Dan pada suatu sore, ketika tirai jendelanya sedikit terbuka, ia melihatmu duduk sendirian, tanpa televisi menyala, tanpa keramaian, tetapi wajahmu tampak damai, seolah kamu sedang berbicara pelan dengan Tuhan. Dalam keheningan itu, ada sesuatu yang membuatnya tidak nyaman. Ia bertanya dalam hati, kok bisa ya dia kelihatan setenang itu, padahal aku tahu hidupnya tidak mudah. Saat pertanyaan itu muncul, semesta seakan memantulkan cermin ke dalam hatinya sendiri. Ia dipaksa melihat bahwa selama ini, ia selalu berlari mengejar pengakuan, sibuk memamerkan apa yang dimiliki, tetapi tetap tidak pernah merasa cukup. Sedangkan kamu, dengan hidup yang sederhana, dengan rumah yang biasa saja, tiba-tiba memancarkan aura. Seolah kamu baru saja menang dalam pertempuran besar yang tidak terlihat. Perubahanmu tidak muncul dari hal-hal besar yang mencolok. Ia muncul dari cara kamu bangun lebih pagi dan memilih bersyukur. Dari cara kamu berhenti membalas hinaan dan memilih untuk diam sambil memperbaiki diri. Dari cara kamu mengurangi mengeluh dan lebih banyak menerima. Dari cara kamu berhenti membandingkan hidupmu dengan orang lain, lalu mulai bertanya pada diri sendiri, apa yang bisa aku lakukan hari ini dengan apa yang aku punya? Semua hal kecil itu perlahan membangun sebuah fondasi yang kokoh di dalam jiwamu. Dan ketika fondasi itu menguat, wajahmu ikut berubah. Caramu tersenyum tidak lagi memohon diterima, tetapi memancarkan penerimaan terhadap dirimu sendiri. Caramu melangkah tidak lagi sekadar bertahan, tetapi membawa misi. Disinilah letak ketakutan tetanggamu. Bukan karena kamu menakutkan, tetapi karena kamu menunjukkan sesuatu yang selama ini ia hindari. Keberanian untuk berubah sungguh-sungguh dari dalam. Ketika tetangga itu mengintip dari jendela dan melihatmu, ia seperti melihat versi dirinya yang seharusnya. Versi yang berani berhenti mencari validasi. Versi yang berani berhenti pura-pura kuat. Versi yang berani menerima luka, memeluknya, lalu bangkit pelan-pelan. Perbedaan antara kalian adalah kamu memilih menghadapi proses itu, sedangkan ia masih bersembunyi di balik topeng. Itulah mengapa, dalam sekejap, perubahanmu memantulkan ketakutan di dalam dirinya sendiri. Jiwa terpilih, ketahuilah, ketika semesta mulai mengangkatmu pelan-pelan, perubahan pertamamu selalu akan terbaca di wajahmu, di caramu berjalan, di caramu mendengarkan orang lain. Orang yang peka akan merasakannya sebagai ketenangan yang menyejukkan. Namun, orang yang belum berdamai dengan dirinya sendiri bisa merasakannya sebagai ancaman, sebagai sesuatu yang membuat hati mereka gelisah. Itu bukan salahmu. Itu hanya tanda bahwa kamu sudah berada di frekuensi yang berbeda. Maka jangan kecilkan dirimu hanya karena ada yang takut melihatmu berubah jadi versi terbaikmu. Jangan menunduk lagi hanya karena mereka tidak mengerti proses panjang yang kamu lewati. Setiap air mata yang kamu jatuhkan, setiap malam di mana kamu hampir menyerah namun memilih bertahan, telah mencetak cahaya di sekelilingmu. Cahaya itu yang mereka lihat dari jendela. Cahaya itu yang membuat mereka ketakutan setengah mati, bukan karena kamu jahat, tetapi karena mereka belum siap berhadapan dengan kebenaran yang kamu wakili. Semesta ingin kamu tahu, kamu tidak perlu menyesal telah berubah.
Jangan pernah minta maaf, karena hatimu kini lebih tenang, karena pikiranmu kini lebih dewasa, karena jiwamu kini lebih kuat. Ini baru permulaan. Dan bagian pertama ini hanyalah gerbang untuk memahami betapa berharganya perjalanan yang telah kamu tempuh. Bagian 2. Getaran baru di rumah yang sama. Rumahmu mungkin masih sama. Dindingnya masih itu-itu saja. Catnya mungkin belum kamu ganti. Perabot di dalamnya pun tidak banyak berubah. Tetapi ada satu hal besar yang kini berbeda. Energi yang tinggal di dalamnya. Dulu, rumah itu sering dipenuhi keluhan. Keluhan tentang hidup yang tidak adil, tentang orang yang mengkhianati, tentang rezeki yang seret. Sekarang tanpa kamu sadari, kamu lebih sering mengucap syukur, bahkan untuk hal-hal kecil. Energi di rumahmu bergeser dari keluhan menjadi penerimaan. Tetanggamu tidak bisa menjelaskan itu dengan kata-kata. Namun ketika ia lewat depan rumahmu, ia merasakan suasana yang berbeda. Dulu, setiap ia melintas, ia hanya melihat seseorang yang sibuk memaksa hidup untuk terlihat baik di luar. Sekarang, ia mencium getaran damai yang sulit dijelaskan. Ia melihat kamu menyapu halaman dengan wajah tenang, menggantung pakaian dengan santai, atau duduk di depan rumah sambil memandang langit, seolah kamu dan semesta sedang merencanakan sesuatu yang indah. Perubahan getaran itu muncul dari kebiasaan baru yang kamu bangun. Kamu mulai membiasakan diri berbicara baik kepada dirimu sendiri. Kamu berhenti menghina dirimu karena belum berhasil seperti orang lain. Kamu mulai mengganti ucapan "aku tidak sanggup" menjadi "aku akan coba pelan-pelan". Kamu mengganti ucapan "hidupku selalu sial" menjadi "mungkin hari ini berat, tapi bukan berarti selamanya". Kata-kata itu seperti kunci yang perlahan mengubah udara di rumahmu. Di sudut ruangan yang dulu sering menjadi tempatmu menangis karena putus asa, kini menjadi tempatmu merenung dan memaafkan. Kamu duduk di situ mengingat orang-orang yang pernah menyakiti. Bukan lagi sebagai musuh, tetapi sebagai bagian dari pelajaran hidup. Kamu mulai berkata dalam hati, "Terima kasih sudah mengajarkanku untuk lebih kuat." Saat itu, semesta mencatat bahwa jiwamu siap naik ke jenjang yang lebih tinggi. Dan getaran itulah yang merambat hingga keluar rumah. Tetanggamu yang tanpa sengaja mengintip dari jendela, melihatmu duduk dengan tenang sambil menatap kosong, tetapi tatapan kosongmu bukan kosong-kosong hambar, melainkan kosong yang penuh. Kosong yang di dalamnya ada penerimaan, ada kesadaran, ada ruang untuk hal-hal baru. Ia melihat kamu tidak lagi sibuk mencari kesalahan orang lain. Kamu seperti sedang berdialog dengan sesuatu yang lebih tinggi. Pemandangan itu terlalu asing baginya, karena di rumahnya sendiri, ia masih sering bertengkar dengan batin, memarahi diri sendiri, dan marah kepada hidup. Maka wajar jika ia merasa takut. Takut bukan karena kamu mengancam, tetapi karena kamu tampak sudah menemukan sesuatu yang hilang dari hidupnya. Kedamaian di tengah keadaan yang belum sempurna. Ia bertanya dalam hati, bagaimana mungkin di rumah sesederhana itu, ia bisa tampak sebahagia itu? Sementara dirinya punya banyak hal yang bisa dibanggakan secara lahiriah, tetapi
tidak memiliki ketenangan yang sama. Perbedaan itu membuat jiwanya berguncang. Jiwa terpilih, ketika rumahmu mulai terisi oleh syukur dan doa, semesta akan menjadikan rumahmu sebagai titik cahaya di lingkunganmu. Kau mungkin tidak menyadarinya, tetapi setiap kali kamu memilih sabar, setiap kali kamu menahan diri untuk tidak membalas, setiap kali kamu melangkah dengan niat baik, rumahmu mencatatnya dalam dinding yang bisu. Getaran itu keluar melalui jendela, melalui pintu, melalui udara yang berhembus, dan menyentuh hati orang-orang di sekitarmu. Tidak semua orang siap disentuh oleh getaran itu. Ada yang tersentuh dan merasa tenang. Ada yang tersentuh dan merasa takut. Takut karena mereka merasa ketinggalan. Takut karena mereka sadar terlalu lama menunda perubahan. Takut karena mereka melihatmu sudah melangkah jauh, sementara mereka masih berkutat dengan ego. Tetapi ingat, tugasmu bukan mengecilkan cahayamu agar mereka nyaman. Tugasmu adalah tetap menjadi dirimu yang baru, dan jika ada yang siap belajar, kelak mereka akan mengetuk pintumu sendiri. Bagian 3. Ketenanganmu adalah cermin kegelisahan mereka. Ada satu hal yang paling mengganggu orang yang belum berdamai dengan dirinya sendiri. Melihat orang lain tenang, padahal hidupnya tidak mudah. Dulu, ketika kamu menghadapi masalah, kamu mungkin panik bercerita ke sana kemari, mencari tempat bersandar dan berharap orang lain mengerti rasa sakitmu. Sekarang, kamu lebih banyak diam, lebih banyak berbicara kepada Tuhan, lebih banyak mencari jawaban di dalam dirimu sendiri. Dari luar, kamu tampak biasa saja, tetapi di dalam ada kekuatan sunyi yang sedang tumbuh. Ketika tetanggamu mengintip dan melihatmu duduk diam, ia mengira kamu sedang melamun kosong. Namun jika ia bisa mendengar isi kepalamu, ia akan tahu bahwa kamu sedang berdialog dengan semesta. Mensyukuri hal-hal kecil, memohon petunjuk terbaik, dan menyerahkan apa yang di luar kendalimu. Ketenangan itu memantulkan kepada tetanggamu bahwa selama ini ia selalu mencari solusi dengan cara berteriak keluar, padahal jawaban yang ia butuhkan ada di dalam. Ketenanganmu membuatnya merasa telanjang di hadapan hidup. Ia menyadari bahwa meski ia sering terlihat lebih berhasil secara lahiriah, secara batin, ia masih sering bergantung pada validasi orang lain. Ia takut dianggap gagal, takut terlihat kalah, takut dianggap biasa saja. Sementara kamu yang dulu sering diremehkan, kini berjalan dengan tenang, tanpa perlu menjelaskan apa-apa. Itulah yang menakutkannya. Kamu tidak lagi bermain dalam permainan yang sama. Jiwa terpilih, ketahuilah, ketika kamu berhenti membuktikan apapun kepada siapapun, kamu sedang mengambil kembali kekuatanmu. Kamu tidak lagi hidup untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Kamu hidup untuk memenuhi panggilan jiwamu sendiri. Dan ketika ini terjadi, auramu berubah. Orang yang peka akan merasakannya sebagai kedewasaan. Orang yang belum siap akan merasakannya sebagai ancaman, karena mereka sadar bahwa semua topeng yang selama ini mereka pakai bisa runtuh kapan saja. Ketenanganmu adalah hasil dari luka-luka yang kamu rawat sendiri. Tidak ada yang tahu betapa hancurnya dirimu di masa lalu. Tidak ada yang tahu berapa banyak malam kamu menangis sampai lelah. Tidak ada yang tahu berapa kali kamu ingin pergi jauh dari semuanya. Namun Tuhan tahu, semesta tahu. Dan itulah mengapa kini, ketika kamu duduk dengan tenang,
ada wibawa yang tidak bisa dijelaskan, wibawa yang lahir dari proses panjang yang kamu jalani dalam diam. Tetanggamu mungkin tidak mengerti proses itu, tetapi jiwanya bisa merasakan bahwa kamu sudah berbeda. Dalam hati kecilnya, ia mungkin berkata, ada sesuatu pada dirinya sekarang, sesuatu yang membuatku tidak enak hati. Tetapi di balik ketidaknyamanan itu, sebenarnya ada kekaguman yang enggan diakui. Ia takut mengakuinya, karena jika ia mengakui, berarti ia juga harus menerima bahwa ia perlu berubah. Dan perubahan selalu menakutkan bagi orang yang terlalu lama berpegangan pada zona nyaman. Jadi jangan heran jika ada yang tiba-tiba menjauh ketika kamu mulai tenang. Jangan heran jika ada yang mendadak dingin ketika kamu mulai bahagia dengan cara sederhana. Jangan heran jika ada yang mengawasimu diam-diam, namun tidak pernah berani menyapamu dengan tulus. Bukan karena kamu salah, bukan karena kamu jahat, tetapi karena kehadiranmu tanpa kamu sadari sedang menjadi pengingat bahwa mereka pun bisa berubah jika mau. Bagian 4. Ketika rezekimu naik tanpa kamu harus pamer. Perubahanmu bukan hanya terjadi di dalam. Pelan-pelan, semesta pun mulai menata ulang jalan rezekimu. Mungkin kamu mulai mendapatkan peluang kerja yang lebih baik, daganganmu pelan-pelan laris, atau ada orang yang tiba-tiba percaya pada kemampuanmu dan menggandengmu dalam sebuah proyek. Bukan rezeki yang turun dari langit begitu saja tanpa usaha, tetapi rezeki yang datang karena kamu bertahan, belajar, dan mau memperbaiki kualitas dirimu. Tetanggamu melihat tanda-tanda itu dari hal-hal kecil. Ia melihat kamu tidak lagi kebingungan membayar ini dan itu. Ia melihat ada paket yang datang, ada tamu yang datang dengan senyum, ada perubahan kecil di rumahmu. Mungkin hanya sebuah kursi baru, hiasan sederhana, atau cat yang perlahan kamu perbarui. Dari luar, perubahan itu tampak sepele, tetapi bagi hatinya yang terbiasa membandingkan, itu cukup untuk menyalakan rasa tidak nyaman. Perbedaanmu dengan banyak orang lain adalah kamu tidak merasa perlu mengumumkan setiap rezeki yang datang. Kamu tidak perlu memotret segala hal dan memaksa dunia untuk melihatnya. Kamu puas menikmatinya dalam syukur yang sunyi. Kamu lebih sibuk memastikan bahwa rezekimu membawa kebaikan, bukan sekadar kebanggaan. Kamu belajar menabung, mengurangi boros, dan memikirkan masa depan tanpa diliputi panik berlebihan. Kematangan itulah yang membuat rezekimu terasa hening tetapi pasti. Ketika tetanggamu mengintip dari jendela dan melihatmu menghitung uang dengan senyum tenang, atau sekadar duduk sambil menyiapkan rencana baru, ia merasa ada yang menakutkan. Kamu yang dulu dianggap tidak mungkin jadi apa-apa, sekarang pelan-pelan menata jalan finansialmu tanpa kebisingan. Ia merasa seolah sedang menyaksikan plot cerita yang tidak pernah ia duga. Seperti menonton film di mana tokoh yang dulu diremehkan tiba-tiba menjadi sosok yang tumbuh pelan-pelan namun pasti. Rasa takut itu muncul karena rezekimu memperlihatkan bahwa doa dan proses ternyata nyata. Bahwa hidup tidak hanya milik mereka yang suka pamer dan membangun citra. Hidup juga berpihak kepada orang-orang yang diam-diam memperbaiki diri,
diam-diam belajar, diam-diam menanam tanpa perlu sorotan. Itulah yang tidak ingin diakui oleh mereka yang selama ini terlalu bergantung pada penampilan luar. Jiwa terpilih, jangan malu ketika rezekimu mulai naik. Jangan merasa bersalah hanya karena ada orang yang tidak nyaman melihatmu lebih baik dari kemarin. Kamu tahu betul betapa kerasnya kamu menjaga niat, betapa beratnya kamu menolak jalan pintas yang kotor, betapa seringnya kamu memilih halal meski terasa lebih lambat. Semesta melihat itu semua. Maka ketika rezeki datang, sambutlah dengan rendah hati, tetapi juga dengan bangga, karena kamu tahu itu buah dari kesetiaanmu. Rezeki yang datang padamu bukan hanya untukmu. Ia akan mengalir kepada orang yang kamu bantu, kepada keluarga yang kamu ringankan bebannya, kepada doa-doa yang kamu panjatkan bagi mereka yang tidak bersuara. Dan mungkin suatu hari nanti, tetanggamu yang ketakutan itu akan datang kepadamu bukan untuk mengintip dari jendela, tetapi untuk meminta nasihat, untuk bertanya bagaimana caranya kamu bisa seteguh ini. Saat hari itu datang, kamu akan mengerti mengapa selama ini semesta melatihmu untuk kuat dalam diam. Bagian 5. Aura perlindungan yang membuat mereka gemetar. Ada sesuatu yang lain lagi dari perubahanmu. Bukan hanya ketenangan dan rezeki, tetapi juga rasa aman yang menyelimuti langkahmu. Dulu, kamu mudah sekali goyah oleh omongan orang. Sekarang kamu lebih sulit digoyahkan. Bukan karena kamu keras kepala, tetapi karena kamu menemukan pusat gravitasi baru di dalam dirimu. Keyakinan bahwa kamu tidak sendiri. Ada yang menjagamu. Ada yang mengawasi langkahmu dari dimensi yang tidak terlihat. Kamu mulai merasakan bahwa setiap kali kamu hampir terjatuh, selalu ada pertolongan yang datang tepat waktu. Entah itu dari orang yang tidak kamu duga, dari peluang kecil yang tiba-tiba muncul, atau dari ide yang melintas di kepala ketika kamu hampir menyerah. Ini membuatmu melangkah dengan cara yang berbeda. Kamu lebih berani berkata tidak kepada hal-hal yang merusak. Kamu lebih berani menjaga jarak dari orang yang hanya datang untuk menguras energi. Kamu lebih berani berkata cukup pada pola lama yang menyakitkan. Ketika tetanggamu mengintip dari jendela dan melihatmu melangkah keluar rumah dengan kepala tegak, dengan pakaian sederhana tetapi rapi, dengan ekspresi yang tidak lagi meminta disukai, ia merasakan aura perlindungan di sekelilingmu. Seolah ada tembok tak terlihat yang tidak mudah ditembus. Dulu, ia mungkin bisa membuatmu goyah dengan satu komentar sinis. Sekarang kata-katanya tidak lagi punya cengkeraman yang sama. Inilah yang menakutkannya. Kamu sudah tidak mudah dikendalikan seperti dulu. Jiwa terpilih ketika kamu mulai belajar berkata tidak demi menjaga kesehatan batinmu. Ketika kamu mulai memilih lingkungan yang sehat. Ketika kamu mulai memilih diam daripada ikut bergosip, kamu sedang membangun pagar tak terlihat di sekeliling jiwamu. Pagar itu bukan untuk menyombongkan diri, tetapi untuk menjaga apa yang sudah susah payah kamu bangun. Energi perlindungan itu kadang membuat orang lain merasa ditolak, padahal kamu hanya sedang belajar menjaga dirimu. Ada orang yang akan kagum melihat batas sehat yang kamu buat. Mereka akan merasa terdorong untuk mencontohmu. Tetapi ada juga yang akan marah,
karena mereka tidak lagi bisa mengaturmu sesuka hati. Mereka tidak lagi bisa bermain peran sebagai korban sambil diam-diam menguras energimu. Mereka tidak lagi bisa menjatuhkanmu dengan komentar pedas karena kamu kini tahu bahwa nilai dirimu tidak bergantung pada penilaian mereka. Di titik ini, tetanggamu yang mengintip itu mungkin merasa seolah sedang menyaksikan lahirnya sosok baru yang tidak ia kenal. Rasa takut yang muncul di dirinya adalah tanda bahwa kamu telah berhasil keluar dari pola lama. Kamu bukan lagi orang yang mudah dipermainkan. Kamu bukan lagi orang yang selalu berkata iya meski hatimu menangis. Kamu bukan lagi orang yang rela hancur demi membuat orang lain senang. Kamu sekarang berdiri sebagai seseorang yang tahu kapan harus membuka pintu dan kapan harus menutupnya demi keselamatan jiwamu. Bagian 6. Kenaikan level yang terjadi dalam diam. Tidak ada pengumuman besar ketika level hidupmu naik. Tidak ada kembang api. Tidak ada pengeras suara yang menyiarkan ke seluruh kota. Kenaikan level itu terjadi dalam diam, di saat kamu memilih untuk tetap setia, melakukan hal baik meski tidak ada yang melihat. Saat kamu memilih jujur, meski tidak ada yang memuji. Saat kamu memilih tetap sopan, meski diperlakukan tidak adil. Disitulah semesta mencatat, jiwa ini sudah siap dibawa naik. Tetanggamu tidak melihat momen saat kamu berdoa dalam lelah. Ia tidak melihat saat kamu menahan air mata di tempat kerja, lalu pulang dengan senyum agar keluarga di rumah tidak terbebani. Ia tidak tahu betapa seringnya kamu ingin menyerah. Yang ia lihat hanyalah hasil akhirnya. Kamu yang sekarang lebih kuat, lebih dewasa, lebih matang. Perbedaan antara apa yang ia lihat dan apa yang sebenarnya terjadi di balik layar membuatnya merasa asing terhadap dirimu yang baru. Jiwa terpilih, ingatlah bahwa orang sering kali hanya melihat puncak gunung dan lupa bahwa ada bagian besar yang tenggelam di bawah permukaan. Mereka melihat ketenanganmu, tetapi tidak melihat badai yang telah kamu lewati. Mereka melihat rezekimu yang mulai mengalir, tetapi tidak melihat tahun-tahun di mana kamu harus mengencangkan ikat pinggang. Mereka melihat senyummu, tetapi tidak melihat luka yang kamu jahit sendiri. Ketika semesta menaikkan levelmu, ia juga mengubah cara orang lain memandangmu. Ada yang tiba-tiba lebih menghormatimu, meski kamu tidak meminta. Ada yang tiba-tiba menjaga jarak karena merasa tidak selevel lagi, meski kamu tidak pernah merasa lebih tinggi dari mereka. Ada yang pura-pura tidak peduli, tetapi diam-diam mengamati setiap langkahmu, berharap kamu jatuh agar mereka merasa lebih baik tentang hidup mereka sendiri. Tetanggamu yang mengintip dari jendela dan ketakutan setengah mati sebenarnya sedang berhadapan dengan dua cermin. Cermin yang menunjukkan bagaimana kamu sekarang, dan cermin yang menunjukkan bagaimana dirinya belum bergerak sejauh itu. Jika ia jujur, ia akan mengakui bahwa kamu adalah bukti hidup bahwa orang yang diremehkan pun bisa bangkit. Tetapi mengakui itu berarti ia harus siap mengubah dirinya sendiri. Dan disitulah ketakutan terbesar manusia. Takut meninggalkan versi lama yang sudah terlalu nyaman. Kamu tidak perlu memaksa siapapun untuk memahami perjalananmu. Tugasmu hanya satu: terus melangkah, terus belajar,
terus berdamai dengan masa lalu, dan terus menjaga hatimu tetap lembut, meski hidup tidak selalu ramah. Kenaikan level yang sesungguhnya bukan hanya terlihat dari isi dompetmu, tetapi dari cara kamu memperlakukan dirimu dan orang lain ketika kamu mulai diangkat. Bagian 7. Saat kehadiranmu menjadi pelajaran. Pada akhirnya hidupmu akan menjadi sebuah kisah. Bagi sebagian orang, kisahmu hanya akan menjadi omongan singkat, lalu hilang bersama angin. Namun bagi sebagian yang lain, kisahmu akan menjadi pelajaran yang mereka ingat diam-diam. Mungkin hari ini, tetanggamu masih ketakutan melihat perubahanmu. Mungkin ia masih sibuk mencari celah untuk merendahkanmu agar ia merasa lebih aman. Tetapi lambat laun, ketika ia melihat kamu konsisten, ketika ia melihat kamu tetap rendah hati, tetap baik, tetap tidak membalas, ia akan mulai bertanya dalam hati, apa yang membuat dia bisa sekuat itu? Jiwa terpilih, kehadiranmu di lingkunganmu bukan kebetulan. Kamu adalah jawaban dari doa yang mungkin pernah dipanjatkan oleh seseorang. Doa agar ada satu orang di lingkungan itu yang bisa menjadi contoh bahwa hidup bisa berubah. Contoh bahwa orang yang pernah diinjak bisa bangkit tanpa harus menginjak balik. Contoh bahwa orang yang pernah diremehkan bisa berhasil tanpa harus merendahkan. Contoh bahwa luka bisa menjadi bahan bakar untuk mencintai diri sendiri, bukan alasan untuk menghancurkan orang lain. Mungkin kamu tidak merasa layak menjadi contoh. Kamu masih merasa sering salah, sering jatuh, sering rapuh. Tetapi justru disitulah keindahan perjalananmu. Kamu bukan contoh yang sempurna. Kamu adalah contoh yang jujur. Bahwa manusia bisa salah, tetapi memilih untuk bangkit. Bahwa manusia bisa hancur, tetapi memilih untuk disusun ulang oleh tangan Tuhan. Bahwa manusia bisa lelah, tetapi memilih untuk tetap berjalan meski pelan. Suatu hari, tetanggamu yang selama ini hanya berani mengintip dari jendela, mungkin akan mengetuk pintumu dengan gugup. Mungkin ia akan berpura-pura datang untuk keperluan lain, tetapi mata dan nadanya akan menunjukkan bahwa sebenarnya ia datang membawa pertanyaan. Pertanyaan tentang hidup, tentang ketenangan, tentang cara menerima diri sendiri. Jika hari itu tiba, sambutlah dengan hati yang sudah lama dilatih oleh semesta. Hati yang lembut namun tegas, hati yang tidak dendam, hati yang tahu bahwa kamu pernah juga berada di titik yang hampir patah. Sampai hari itu tiba, tugasmu adalah terus menjadi dirimu yang utuh. Terus jaga rutinitas baikmu, terus jaga ucapanmu, terus jaga hubunganmu dengan Tuhan dan dengan dirimu sendiri. Jangan biarkan ketakutan orang lain menghambat proses naik level yang sedang disusun untukmu. Jangan biarkan komentar sinis mematikan semangatmu. Ingat, seringkali orang yang paling keras mengomentarimu adalah mereka yang paling takut melihatmu berhasil. Jiwa terpilih, kamu sedang memasuki bab baru yang tidak semua orang siap pahami. Tetapi semesta ada di pihakmu selama kamu tidak mengkhianati nuranimu. Perubahan yang membuat tetanggamu ketakutan setengah mati itu sejatinya adalah perubahan yang membuat langit tersenyum. Akhirnya, kamu berani menjadi dirimu yang sesungguhnya. Jika hatimu bergetar saat mendengarkan ini,
Anggaplah ini sebagai konfirmasi halus bahwa kamu memang sedang berada di jalur perubahan besar. Bukan perubahan yang tiba-tiba membuatmu sempurna, tetapi perubahan yang setiap harinya membuatmu sedikit lebih sadar, sedikit lebih kuat, sedikit lebih lembut kepada dirimu sendiri. Jangan mundur hanya karena lingkungan belum siap menerima versimu yang baru. Ingat kembali, kamu tidak sendirian. Ada banyak jiwa di luar sana yang juga sedang melalui proses yang sama. Diremehkan, disalahpahami, diintip dari jendela dengan tatapan heran. Namun, mereka juga sedang dilatih untuk berdiri tegak di atas kaki sendiri. Kamu adalah bagian dari barisan jiwa-jiwa yang dipilih untuk menunjukkan bahwa perjalanan dari luka menuju cahaya itu mungkin, bahwa masa lalu yang kelam tidak harus menghalangi masa depan yang terang. Sebelum video ini berakhir, sekali lagi, jangan lupa untuk menekan tombol suka, berlangganan, aktifkan lonceng notifikasi, dan tuliskan 77 di kolom komentar sebagai tanda bahwa kamu siap berjalan berdampingan dengan semesta dalam bab baru hidupmu. Biarkan algoritma kehidupan menuntunmu bertemu dengan lebih banyak pesan yang menguatkan. Dan biarkan kata-kata ini menjadi pengingat bahwa kamu berharga, kamu penting, dan kehadiranmu di dunia ini bukan kesalahan. Jiwa terpilih, teruslah melangkah. Biarkan mereka yang ketakutan dari balik jendela menyaksikan bagaimana kamu tumbuh, bukan untuk membuktikan apa-apa, tetapi untuk menghormati perjalanan panjang yang sudah kamu tempuh bersama Tuhan dan bersama hatimu sendiri. Suatu hari nanti, ketika kamu melihat ke belakang, kamu akan tersenyum dan berkata, "Terima kasih, aku tidak menyerah waktu itu." Dan hari itu, semesta akan menjawab dalam bisikan lembut, "Aku bangga padamu."